Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyalurkan dana 200 triliun rupiah ke sistem perbankan. Dana tersebut dikucurkan ke 5 bank besar milik negara, yakni Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan BSI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi mengguyur 200 triliun rupiah ke 5 bank milik pemerintah. Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing mendapat guyuran 55 triliun rupiah. Bank BTN mendapatkan 25 triliun, sedangkan Bank BSI memperoleh kucuran dana 10 triliun rupiah. Purbaya menegaskan penempatan dana tersebut bersifat liquid, menyerupai giro dan tidak memiliki tenor. Pemerintah mengimbau agar perbankan menyalurkan uang tersebut ke sektor real, termasuk melalui pembelian surat berharga negara. Janji saya cuma pengumuman, memberitahu ke teman-teman, dan kemarin saya janji akan mengembangkan dana 200 triliun perbankan. Ini sudah diputuskan dan saya sudah salurkan ya. Insyaallah jalan pasti. Dengan prinsip kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Mulai berarti di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu sendiri dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan siap rapat di atas ya. Jadi saya pastikan dana yang 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Meski bank akan membutuhkan waktu untuk menyalurkan dana tersebut, namun langkah ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian secara bertahap. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tanggapi pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudi Sadewa. Menurutnya meski mazhab ekonominya berbeda dengan Sri Mulyani, namun Purbaya bisa diterima pasar. Bagus Pak, saya kenal baik dengan Pak Purbaya, sangat bagus, dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai, artinya pas. Pemirsa, PT Karya Citra Nusantara merespons proyek pagar laut Cilincing yang viral. Pihaknya menyebut pagar laut beton adalah bagian dari pembangunan proyek pelabuhan milik pemerintah. Pemerintah bersama dengan PT Karya Citra Nusantara merespon heboh pagar laut di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam konferensi persnya, pagar laut beton itu adalah bagian dari pembangunan proyek strategis nasional yang perizinannya telah dipenuhi oleh PT Karya Citra Nusantara. Pemenuhan aspek hukum mulai dari perizinan dan AMDAL pembangunan pagar laut melibatkan Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan sebelum membangun proyek ini, perusahaan telah melakukan sosialisasi pada masyarakat. Sebetulnya proses pembangunan ini kan sudah dimulai 2010 dan polanya sama. Tidak ada yang ribut pada waktu itu, baru sekarang. Di saat Pier 3 tadi, tolong ditayangkan Pier 3. Ya, jadi nanti rekan-rekan bisa lihat di lapangan sendiri bahwa kalau kita lihat proses cara bangunnya tetap sama, tidak ada yang beda. Dan ini bukan proyek Loro Jonggrang yang katanya bisa bikin 1 hari langsung jadi. Ya, tapi ini memang melalui satu proses yang cukup lama. Nah, pertanyaan kedua, apakah kami sudah melakukan sosialisasi? Tentu kami lakukan. Pada misalnya contoh, dengan adanya undang-undang yang dalam berkala berubah, kami juga menyesuaikan. Contoh,
andal kami itu langsung dari Kementerian Lingkungan. Proyek yang dibangun di perairan Cilincing ini adalah bagian dari proyek strategis nasional yang mulai dibangun pada tahun 2010. PT Karya Citra Nusantara sebagai badan usaha yang mengoperasikan pelabuhan dan proyek pagar laut beton telah menyelesaikan seluruh perizinannya. Sebelumnya, tanggul beton sepanjang 2 hingga 3 km di pesisir Cilincing, Jakarta Utara menimbulkan polemik. Hal itu lantaran berdirinya tanggul beton membuat akses dan aktivitas para nelayan terganggu. Info nicing, tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama. Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton yakni PT Karya Citra Nusantara agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Citra Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya, bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Citra Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang... Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aparat keamanan di Amerika Serikat menangkap terduga pembunuh aktivis pro-Trump Charlie Kirk. Terduga pelaku ditangkap usai diserahkan ayahnya sendiri. Pihak berwenang di Amerika Serikat telah menangkap pelaku pembunuhan influencer konservatif Charlie Kirk yang terjadi pada Rabu lalu di Universitas Utah Valley. Tyler Robinson, seorang mahasiswa 22 tahun, diserahkan ayahnya sendiri, seorang veteran penegak hukum, kepada pihak berwenang. Sebelumnya, ia mengenali anaknya sebagai orang yang dicari polisi dan membujuk Tyler untuk menyerahkan diri. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berharap Tyler segera dinyatakan bersalah dan dihukum mati. With a high degree of certainty, we have him. In custody, right? In custody, everyone did a great job. We worked with the local police, the governor, everybody did a great job. Terduga pembunuh Charlie Kirk, Tyler Robinson, dibesarkan sebagai seorang Kristen Mormon yang taat. Namun, ia justru melepaskan tembakan mematinya ke Kirk hanya beberapa saat setelah influencer konservatif itu memuji gereja Mormon. Ya, loyalis Presiden Amerika Serikat Donald Trump Charlie Kirk tewas ditembak saat membahas soal penembakan massal di Universitas Utah Valley. Ironis, Kirk yang dikenal sebagai tokoh pendukung kepemilikan senjata api justru tewas ditembak dengan senjata api. Sosok Charlie Kirk, aktivis sayap kanan sekaligus loyalis Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dikenal kontroversial. Kirk yang merupakan pendiri organisasi pemuda konservatif Amerika Serikat Turning Point USA turut membantu mobilisasi suara pemuda untuk Trump pada Pilpres 2024 lalu. Terkenal aktif di media sosial, Kirk kerap mengunggah video dirinya berdebat terkait sejumlah isu seperti aturan kepemilikan senjata,
perubahan iklim, hingga masalah LGBT. Bahkan pada 2023 lalu, komentar Kirk dalam sebuah wawancara terkait kepemilikan senjata api menuai kecaman. But I think it's worth it. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given. Momen ketika Kirk ditembak mati di Utah Valley, dirinya juga sedang menggelar debat terbuka membahas soal penembakan massal di Amerika yang marak 1 dekade terakhir. Hal ini menjadi semacam ironi karena dirinya dikenal sebagai tokoh yang mendukung kepemilikan senjata api bagi warga sipil.